Hari ini warga Amerika memberikan suaranya untuk menentukan siapa Presiden Amerika Serikat mendatang. Siapa yang akan unggul, Hillary Clinton dari Partai Demokrat atau kandidat yang diusung Partai Republik, Donald Trump. Dan kita akan mencoba menganalisanya di studio dan telah hadir pengamat politik internasional dari Universitas Padjadjaran, Teguh Reza Shah. Pak Reza, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat pagi, salam dari Bandung. Ya, dan peneliti Amerika dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Bapak Siswanto. Pak Siswanto, selamat pagi. Selamat pagi. Oke, kita akan membahas bagaimana Amerika ini sedang membuat sejarah baru seperti itu. Karena hari ini waktu Indonesia atau malam waktu Amerika ini pemungutan suara tengah dilakukan, bahkan di TPS-TPS tertentu pemungutan suara telah ditutup. Anda menilainya seperti apa ini persaingan sengit antara dua kandidat ini, Clinton dan juga Trump? Mungkin kita ke Pak Siswanto terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Kalau berdasarkan laporan-laporan dari informasi terakhir, walaupun pemilu sekarang ini banyak melihat masyarakat Amerika sebagai pemilu yang tidak menarik karena calon ini tidak menjadi calon yang mereka harapkan. Tapi menurut perkembangan terakhir informasinya antusias masyarakat Amerika sangat tinggi gitu kan. Bahkan mereka rela untuk mengantri di TPS-TPS itu sampai 1 jam sampai 1,5 jam dari 2 jam kayak gitu kan. Ini menunjukkan antusias mereka sangat tinggi. Dan hal yang kedua adalah yang perlu catat, sebagian orang tadinya merasa pesimis gitu kan, apakah orang akan tertarik untuk memberikan suaranya pada pemilu kali ini. Ternyata di luar dugaan, sekitar 200 juta orang Amerika, 200 juta lebih itu sudah terdaftar untuk dan sudah memberikan suaranya gitu kan ke dalam pemilu ini. Dan kalau kita lihat bahwasanya pemilu ini walaupun pemilu yang terkesan kontroversi gitu kan, karena kandidatnya bukan mereka inginkan, tapi paling tidak dari kenyataan yang ada, pemilu sudah bisa dilaksanakan dan sudah berhasil dengan baik dikumpulkan suara-suara di beberapa negara bagian gitu kan. Walaupun hasilnya finalnya pasti nanti sekitar jam-jam 10 atau jam 12 itu baru ketahuan. Itu sekedar gambaran umum tentang pemilu sekarang ini. Oke, kita ke Pak Reza. Pak Reza tadi dikatakan oleh Pak Siswanto ini sebetulnya dari segi kandidat tidak menarik karena bukan kandidat yang memang diinginkan oleh rakyat Amerika ya. Tapi memang ada juga yang mengatakan ini sebetulnya dari segi kandidat pemilihan presiden kali ini agak sedikit menurun kualitasnya karena ini isu skandal lebih mendominasi dibandingkan program kerja yang diusung masing-masing kandidat. Tanggapannya? Betul, Hillary punya kasus di masa lalu, kasus surat yang bocor. Trump juga punya kasus, yakni ujarannya yang tidak negarawan dan juga kasus wanita ya. Tapi kan yang utama adalah sesuai dengan konstitusi Amerika, kedua orang ini kan sudah lolos seleksi kepartaian dari level paling bawah sampai level teratas. Dan ini setengah kompetisi ini dahsyat di masing-masing parpol. Dan ya inilah demokrasi Amerika yang head to head akhirnya. Jadi kalau masyarakat mengatakan Hillary oke, tapi nggak sepenuhnya bersih, Trump juga oke, tapi nggak sepenuhnya bersih, tapi dari dua orang ini kan pasti ada yang lebih bersih daripada yang lain. Amerika Serikat ya sampai titik darah penghabisan mereka harus milih dari dua orang ini. Kemudian ini duel kepribadian loh. Hillary datang dengan modal charming, Trump datang dengan modal kepribadian bisnis yang tegas. Tapi kalau kita lihat ini Trump menjadi salah satu kandidat yang memang datangnya tidak dari latar belakang politik karena dia adalah pebisnis. Apakah ini juga merupakan memang pola pikir Amerika juga yang sedang bergeser atau bagaimana ini? Bisnis dan politik itu adalah dua sisi dari sebuah mata uang. Bisnis mendukung politik, politik memperkuat bisnis. Presiden Amerika juga banyak yang latar belakangnya bukan politikus. Jimmy Carter petani kacang. Ronald Reagan beliau adalah pemain film. Ronald Reagan. Kemudian akhirnya Amerika Serikat yang memilih kan. Dan memang latar belakang mereka bukan khusus political science, international relations, economics. Tapi kan Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan demokrasi yang mengedepankan kepemimpinan sipil dan juga birokrasi mereka sangat kuat. Polisi mereka itu berdasarkan riset. Dan yang unik lagi dari pemilihan umum ini adalah apapun hasilnya itu luber jurdil ya, langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kemudian high tech-nya digunakan yang supreme untuk Amerika. Walaupun secara kualitas
pemilu kita lebih baik ya Pak Sis ya. One man one vote, sana ada electoral vote. Nah, ini berbicara mengenai electoral votes, mungkin tidak semua orang mengerti bagaimana sistem pemilu ataupun pemilihan presiden di Amerika. Apakah kemudian rakyat memang memilih untuk satu calon presiden atau ada sistem keterwakilan atau yang disebut dengan electoral college? Pak Siswanto mungkin bisa menanggapi ataupun menjelaskan bagaimana sih sebetulnya sistem pemilu presiden di Amerika Serikat ini. Ya, terima kasih. Sebenarnya memang kalau dilihat-lihat ya, sistem pemilu Amerika itu nggak sepenuhnya sistem langsung ya. Boleh bilang malah menggambarkan sistem perwakilan sebenarnya kan. Cuma seperti diketahui bahwasanya ada yang disebut dengan electoral college ya, ada yang disebut dengan electoral vote gitu kan. Jadi ketika pemilu dilaksanakan maka itu angka ya popular vote itu nggak betul-betul mewakili daripada kemenangan seorang kandidat. Itu bagaimana seorang misalnya di negara bagian California itu karena komposisi penduduknya maka dijatah sekitar 55 electoral vote gitu kan, 50 suara. Nanti di sana diperebutkan oleh kandidat. Nah, setelah electoral vote tadi itu dikumpulkan maka itu akan mencerminkan siapa yang paling total seluruhnya itu dari electoral vote yang paling mencapai angka 270 misalnya kan. Dari semua electoral vote di Amerika kan 538 suara gitu kan. Nah, kemudian electoral college akan bersidang apakah Hillary Clinton yang mencapai 270 lebih dahulu atau pihak Donald Trump gitu kan. Dan itu sidangnya sekitar bulan-bulan Desember itu udah ada keputusan siapa yang menggambarkan calon presiden Amerika ke depan setelah electoral college tadi bersidang gitu kan. Artinya sebetulnya mereka berjenjang, nggak seperti Indonesia kan langsung seorang pemilih langsung memilih gambarnya presiden, enggak. Di sana memilih electoral vote. Nah, siapa electoral vote ini? Electoral vote ini adalah para aktivis partai sebenarnya. Jadi aktivis partai yang ada di negara bagian bersangkutan, mereka mewakili daripada suara-suara yang ada. Pak Reza mungkin ada tambahannya? Ini yang bikin bingung ya. Seringkali electoral vote itu tidak menggambarkan suasana kebatinan masyarakat. Jadi seringkali electoral vote itu nggak utuh suaranya. Jadi sampai menit-menit terakhir itu masih goyang. Jadi tepat sekali tadi koresponden kita mengatakan di Amerika Serikat kita harus tunggu. Jadi yang kita tunggu ini adalah hasil dari electoral vote yang dalam 2 minggu ini ya Pak ya ditentukan. Bukan malam ini. Malam ini suara masuk. Tapi belum tentu electoral vote-nya terbentuk. Kita lihat misalnya pada saat Obama terpilih. Kami masyarakat Indonesia, para peneliti itu diundang di American Corner Pak, di Pacific Place at America. Itu kita nunggu lama loh. Pak Dubes sudah 2 jam standby di situ. Dubes sendiri belum tahu siapa yang akan menang. Electoral vote-nya dihitung terus-menerus dan baru kemudian dinyatakan menang. Dan untuk itu pemerintah Amerika Serikat sendiri tidak bisa hitung-hitungan. Para warga electoral college sendiri tidak bisa hitung-hitungan. Media massa nggak bisa hitung-hitungan. Ini kalaupun ditentukan berdasarkan electoral vote nanti, ya kecenderungan sementara Hillary unggul 3-4%. Ini tapi kalau misalnya kita bicara sesuatu yang sesuai skenario ataupun di luar skenario, untuk electoral votes, misalnya salah satu kandidat sudah mencapai electoral votes unggul dibandingkan kandidat yang lain, ketika akan dibawa di sidang di Desember nanti, apakah kemungkinan hasilnya bisa berubah atau electoral votes akan menjadi gambaran yang paling besar di sidang nanti? Electoral vote yang terbangun Desember nanti itu sudah menunjukkannya. Yang diperlukan adalah konsistensi mereka, nggak akan goyang lagi. Ya untuk itu ya tentunya pihak Trump maupun pihak Clinton harus memberikan keyakinan pada Amerika bahwa mereka itu eligible dan electoral vote itu jangan bergerak lagi. Tafsiran saya begitu deh. Pak Siswanto. Ya, kalau seandainya mengandung katakan kasus ya persoalan gitu kan, apalagi kan Trump selalu mengancam dan mencoba untuk tidak mendelegitimasi dari KPU-nya Amerika ya gitu kan, tidak mengaku dan seterusnya. Sebenarnya sederhana, di sana kan ada yang namanya lembaga yudikatif. Ini terjadi kasus tahun berapa, tahun 2000-an sekian gitu, ketika terjadi Al Gore lawan George Bush.
George Walker Bush ini yang Bush Junior itu, ketika di satu negara bagian itu terjadi tadi kasus ya gitu kan. Dan kasus ini kemudian disidangkan di dalam lembaga peradilan di sana, kemudian ada 9 Mahkamah Agung kalau nggak salah. Mahkamah Agung Amerika, dan kemudian ada 9 hakim, dan ternyata kasus itu dimenangkan oleh George Bush. George Bush lah akhirnya yang memenangkan pencalonan tadi atau persaingan tadi. Jadi sebetulnya apapun kasusnya selalu ada mekanismenya untuk menyelesaikan semacam itu. Jadi kalau Donald Trump suka sering menyatakan dia akan mengklaim dan tidak mengakui pemilu, saya kira itu sih pernyataan sebetulnya nggak gampang untuk diwujudkan karena sudah ada mekanismenya gitu kan. Kalau ada konflik dibawa ke Mahkamah Agung, selesai urusannya. Ya, mengenai negara-negara bagian yang memang menjadi lumbung suara masing-masing kandidat, ini kan untuk Clinton sendiri ada yang namanya blue firewalls yang dikatakan sangat kuat seperti itu. Trump juga dari Republik juga memiliki lumbung-lumbung suara. Tapi ada beberapa negara bagian yang sifatnya swing state, artinya belum kemudian menentukan keputusan. Salah satu yang kemudian sering diperebutkan adalah negara bagian Florida. Ini dianggap sebagai penentu kemenangan seorang kandidat karena electoral votes yang dimiliki oleh Florida ini mencapai sekitar 29. Anda menilai selama ini sepak terjang dari Clinton dan Trump untuk mendapatkan electoral votes di Florida seperti apa, Pak Reza? Memang sejarah ya, Florida itu menarik. Pada saat terjadi duel Al Gore melawan Bush Junior ya Bang ya, itu ditentukan di Florida. Ya. Cuman waktu itu Bush diuntungkan karena gubernur Florida adalah adiknya, namanya Jeb Bush. Saya nggak tahu bagaimana skenario di lapangan, tapi ternyata memang suatu wilayah yang kecil sekalipun berpengaruh. Sekarang masyarakat Amerika Serikat kan adalah masyarakat yang sangat melek teknologi. Mereka sudah bisa menilai sebenarnya. Sudah bisa menilai Trump dengan kelebihan kekurangan dan kemudian Hillary juga dengan kelebihan dan kekurangan. Dalam pandangan saya, sekarang ini kan suara masuk itu belum setengah, masih 35-40% kan. Tergantung sekarang bagaimana suasana kebatinan mereka. Karena walaupun kedua tokoh ini bertarung di layar, tapi kan di belakang layar para campaign managers mereka bergerak. Mereka bergerak ke gereja, mereka bergerak ke sekolah, walaupun di luar jam sekolah ya, dideketin kan tokoh-tokoh kunci di sekolah, kemudian kelompok-kelompok bermain, kemudian kelompok-kelompok musik, kelompok film, itu bergerak. Ini yang dunia tidak sepenuhnya lihat, sesuatu hal yang di belakang layar. Oke, baik. Bapak-bapak, kita harus tahan dulu perbincangan. Pemirsa, Special Report Road to the White House juga dapat Anda saksikan live on Facebook Berita 1 dan Special Report akan kembali usai jeda berikut.